Halo, selamat siang dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media. Di tangan saya ada dua buah prosesor AMD dengan soket yang sama, AM5, soket terbarunya AMD. Yang sebelah kanan saya Ryzen 5 dan yang sebelah kiri saya Ryzen 7. Cuman yang menarik, dua prosesor ini memiliki harga jual yang sama di sekitaran 2,5 juta rupiah. Lalu kok bisa? Ryzen 5, Ryzen 7 sama-sama AM5 harganya kok bisa sama? Ya, memang ada penurunan harga di Ryzen 7 8700F-nya, dan saya juga sudah buat video short-nya kemarin beberapa waktu yang lalu untuk menjelaskan secara singkat apa sih perbedaannya, apa plus minusnya. Dan dari video short itu juga banyak banget request dari kalian untuk kita buat video perbandingan langsung antara Ryzen 5 7500F dan Ryzen 7 8700F. Dan kita akan mulai perbandingan dua prosesor dengan harga yang sama ini. Terus kenapa bisa dijual dengan harga yang sama? Pasti ada alasannya. Oke, kita coba lihat dulu kira-kira apa persamaannya dan apa perbedaannya. Kita mulai dulu dengan persamaannya. Dua prosesor ini sama-sama memiliki arsitektur Gen 4, Gen 4, dan juga sama-sama menggunakan soket AM5. Jadi dukungan motherboardnya juga AMD 600 series, A620, B650, dan 800 series. Sama-sama DDR5, nggak ada opsi DDR4, sama-sama 65 watt TDP-nya, dan sama-sama ini F-series, nggak ada IGP-nya. Jadi kalian wajib pakai dedicated GPU untuk kedua prosesor ini kalau mau nyala. Berikutnya apa lagi? Ini sama-sama dijual tray tanpa box seperti ini. Dan sama-sama memiliki solusi bawaan dari AMD-nya itu AMD White Steel ya, yang hitam itu. Berikutnya adalah dua-duanya walaupun tray ini sama-sama garansi resmi dari AMD Indonesia. Dan yang tadi saya bilang di depan, ini harganya sama-sama sekitaran 2,5 juta rupiah. Habis ini kita coba lihat perbedaannya di mana. Terus apa perbedaannya ketika arsitekturnya sama, soketnya juga sama, tapi secara silsilah ini berbeda. Ryzen 5-nya yang 7500F ini kodenya Raphael. Jadi ini keturunan langsung dari Ryzen 7000 series ya. Jadi silsilahnya dari mungkin 7600, 7600X ini mirip-mirip, cuma beda di IGP doang. Terus yang 8700F ini kodenya beda. Ini kodenya Punix, ini harusnya adalah secara teknis, secara spesifikasi ini harusnya adalah Ryzen 7 8700G yang nggak ada IGP-nya. Iya, jadi ini mirip banget sama 87G, cuman nggak ada IGP-nya. Terus secara umum, secara core dan thread jelas berbeda. Ryzen 7 tetap Ryzen 7, ini memiliki 8 core 16 thread, yang Ryzen 5 memiliki 6 core 12 thread. Terus berikutnya masalah support PCI Express-nya. Yang Ryzen 5-nya ini masih support PCI Express Gen 5, sedangkan yang Ryzen 7-nya ini cuma support mentok di PCI Express Gen 4, Gen 4. Terus berikutnya PCI Express LAN-nya. Yang 7500 lebih banyak, sedangkan Ryzen 7-nya lebih sedikit. Prakteknya untuk expansion slot GPU-nya, yang Ryzen 5 tetap bisa full X16, sedangkan yang Ryzen 7 hanya X8. Jadi ini Gen 4 X8, yang ini X16. Berikutnya lagi, ya cache memory. Secara umum cache memorinya yang Ryzen 5-nya ini lebih banyak. L3 cache-nya 32 MB, L2 cache-nya 6 MB. Sedangkan yang Punix ini 87F Ryzen 7-nya cuma memiliki L3 cache 16 MB dengan L2 cache-nya 8 MB. L2 cache-nya lebih banyak. Totalnya perbedaannya di berapa mega nih antara kalau kita jumlah L2 plus L3-nya. Kurang lebih bedanya sekitar 14 MB lebih banyak yang Ryzen 5 7500F. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaannya. Ya, dari perbandingan spesifikasi tadi coba kita rangkum ya. Jadi ada 3 poin menurut saya. Yang pertama jumlah core dan thread. Jelas Ryzen 7-nya lebih banyak, 8 core 16 thread dibandingkan 6 core 12 thread di Ryzen 5-nya. Berikutnya masalah interface PCI Express-nya untuk GPU. Yang Ryzen 7 ini mentoknya di X8 Gen 4, sedangkan yang Ryzen 5-nya harusnya bisa full di X16. Dan berikutnya masalah L3 cache-nya. Yang Ryzen 5-nya 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan Ryzen 7-nya, 32 MB vs 16 MB. Oke, kita akan coba uji dengan testbed sebagai berikut. Kita menggunakan motherboard dari chipset terakhir ya, X870 dan dari ASRock. Dan untuk GPU-nya kita akan menggunakan AMD Radeon RX 7800 XT. GPU ini native interface-nya PCI Express Gen 4 X16, tapi harusnya cuma jalan X8 di 87F ini. Kira-kira gimana hasilnya? Kita akan coba beberapa software productivity dan juga beberapa games. Ayo kita mulai.
Ya, sudah kita lihat dari 3 benchmark yang kita lakukan, sudah tidak ada perdebatan kalau memang Ryzen 7-nya lebih kencang ya, karena memang memiliki jumlah core dan thread yang lebih banyak, dan memang aplikasi-aplikasi seperti itu memang sangat sensitif dengan jumlah core dan thread. Jadi secara umum memang Ryzen 7-nya jauh lebih unggul dibandingkan Ryzen 5-nya dengan gain yang signifikan ya. R23 dari 14.000 ke 18.000 itu jauh banget ya. Demikian juga dengan Corona, dan juga waktu kita coba CPU render di Blender. BMP 27-nya bisa jauh lebih cepat ketika di render dengan Ryzen 7-nya. Oke, berikutnya kita akan coba gaming test. Ya, sudah kita lihat perbandingan dua prosesor ini untuk gendong RX 7800 XT di 5 games. Memang cuma 5 games, cuman secara umum saya bilang sih seimbang ya, so-so ya. Di 2 games yang Ryzen 7-nya menang di Cyberpunk dan Far Cry 6, sedang selebihnya yang Ryzen 5 7500F-nya unggul. Dan kalau kita lihat perbedaan paling signifikan ada di CS2 nih. 75F-nya unggul sekitar 20 FPS, nggak nyampe lah ya. Ya, sekitar 20 FPS. Tapi kalau kita lihat dengan rata-rata FPS-nya ini tetap di bawah 5% ya, sekitar 5% lah mentok-mentoknya. Sedangkan yang lain perbedaannya masih sangat minor, mungkin sekitar 2-3% doang. Dan menurut saya ini mungkin secara experience kalau kita ngegame langsung nggak kerasa lah, cuma 2-3% perbedaan FPS ya. Tapi memang secara benchmark kelihatan memang ada plus minusnya antara dua prosesor ini tergantung dari gamesnya itu sendiri. Menarik. Habis ini kita coba ambil beberapa kesimpulan. Dan kita sampai pada akhir video. Gimana menurut kalian dua prosesor entry level untuk soket AMD AM5 ini yang harganya sama 2,5 juta rupiah? Dari tes singkat tadi kita bisa lihat ternyata si Ryzen 7-nya ini walaupun secara teori cache memorinya cuma separuhnya si Ryzen 5, terus juga PCI Express-nya cuma separuhnya juga. Jadi tadi GPU yang kita pakai untuk benchmark itu cuma jalan X8 ya. 7800 XT-nya Radeon itu cuma jalan X8, tapi ternyata gaming performanya masih bisa bersaing. Ya, bahkan di beberapa game masih lebih unggul dibandingkan Ryzen 5 7500F. Dan memang kalaupun di beberapa game unggul, saya lebih fokus ke besaran cache memori di Ryzen 5-nya ini ya. Karena memang kalau menurut saya interface Gen 4 X8 itu masih cukup untuk menghandle bandwidth si 78 XT. Saya pernah baca artikel di Test Power Up untuk scaling performance di PCI Express Gen 4 X8. Waktu itu dipasangkan dengan GPU yang high-end, RTX 4090 saya baca. Dan memang gen performance-nya, perbedaan performanya juga tidak gimana-gimana ya, masih cukup minor drop performance-nya.
Jadi memang di beberapa skenario memang kelihatan kalau cache memory yang lebih besar ini bisa meningkatkan performa gamingnya di Ryzen 5 walaupun jumlah core dan thread-nya lebih sedikit. Tapi memang walaupun berbeda, kita juga lihat tadi perbedaan juga nggak signifikan banget. Cuman sekitar rata-rata 3% lah unggul ya Ryzen 5-nya di beberapa skenario game tadi. Dan secara umum saya masih bisa bilang keduanya ini untuk menggendong GPU kelas menengah RX 7800 XT ataupun mungkin RTX 4070-an lah ya. Ini masih cukup seimbang lah ya kemampuan kedua prosesor ini. Bila cerita kita ngomong productivity dari beberapa benchmark tadi kita bisa lihat kalau yang Ryzen 7 memang secara signifikan dan konsisten unggul cukup signifikan dibandingkan Ryzen 5-nya ya karena memang secara core dan thread-nya jauh lebih banyak dibandingkan Ryzen 5. Jadi kalau kita timbang-timbang kedua prosesor ini di harga yang sama untuk all-rounder sih saya tetap merekomendasikan yang Ryzen 7 ya karena memang yang pertama saya juga bukan murni gamer, yang kedua memang secara gaming performance pun sebenarnya masih cukup seimbang, tapi kalau kita mau jadikan PC kita all-rounder untuk beberapa aplikasi non-gaming, terutama productivity, jelas yang Ryzen 7-nya jauh lebih unggul. Dan kalau kita ngomong support PCI Express Gen 5-nya yang ada di Ryzen 7, menurut saya pribadi kalau sekarang ini ya mungkin 1-2 tahun ke depan, ya mungkin belum terlalu meter ya. Sekarang yang ada baru NVMe Gen 5 kan, memang secara teoretikal speednya jauh lebih kencang. Cuman saya juga nggak yakin kita bisa merasakan benefitnya dengan storage kencang itu. Dan juga masih ada isu panas ya, sehingga kita juga harus mikir lebih juga untuk bisa mendinginkan storage NVMe Gen 5 ya. Beberapa sudah pakai active cooling bahkan ya. Lebih ribet lah menurut saya seperti itu. Untuk GPU sendiri memang sekarang belum ada yang interface-nya VSpace Gen 5, tapi mungkin next gen GPU sudah ada yang pakai VSpace Gen 5. Itu menurut saya di harga yang sama sih kayaknya lebih menarik ya Ryzen 7 kalau dari point of view saya. Gimana menurut kalian? Kalau kira-kira dirakit jadinya berapa ya? Ya dengan prosesor harga 2,5 juta kira-kira mungkin masih bisa di bawah 10 juta lah ya, sekitar 9 jutaan. Kita pasangkan dengan entry level motherboard AM5, A620 ataupun B650, pakai RAM 16GB DDR5, terus pakai RTX 3050 yang 6GB, itu masih hitungan saya masih di bawah 10 juta, sekitar 9 jutaan. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga yang singkat ini tidak semakin membuat kalian bingung. Semoga menginspirasi dan juga semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.